Bertentangan dengan anggapan umum, perjalanan kereta api di jalur kereta Trans-Siberia bukan merupakan perjalanan terpanjang di dunia. Perbedaan tersebut berlaku pada perjalanan kereta barang Yiwu sampai Madrid sepanjang 13.000 km. Namun, jalur kereta Trans-Siberia adalah perjalanan kereta penumpang terpanjang di dunia yang menempuh total jarak 9.288 km dari Moskow ke Vladivostok. Jalur kereta api Trans-Siberia melintasi 497 jembatan, melewati 15 terowongan, dan melintasi 16 sungai besar. Selain itu, jalur kereta Trans-Siberia melewati 87 kota besar, 3 negara, dan 2 benua. Yang paling spektakuler, Trans-Siberia melintasi danau air tawar terbesar di dunia, yaitu Danau Baikal, sejauh 207 km. Suhu rata-rata musim dingin di Siberia adalah minus 25 derajat Celcius. Namun, kompartemen kereta pribadi Anda di jalur kereta Trans-Siberia selalu hangat. Konon katanya, bagian terdingin dari jalur kereta Trans-Siberia terdapat di antara stasiun Mogocha dan Skorovodino yang suhunya bisa mencapai minus 62 derajat Celcius. Penyebutan jalur kereta Trans-Siberia biasanya mengacu pada jalur Moskow sampai Vladivostok. Faktanya, kenyataannya jauh lebih rumit. Jalur kereta api Trans-Siberia bukan hanya jalur kereta api tunggal, melainkan jaringan kereta api yang terdiri dari beberapa jalur, yakni 5 jalur membentuk jaringan: Trans-Siberia, Trans-Mongolia, Trans-Manchuria, Baikal-Amur, dan Ural. Total panjang jaringan kereta api Rusia adalah sekitar 85.000 km, hanya tertinggal dari Amerika Serikat, yakni 250 km, dan Tiongkok 100.000 km. Perjalanan dari Moskow ke Beijing membawa Anda melewati 6 zona waktu. Dari Moskow ke Vladivostok, jumlahnya 8 kali lipat. Mungkin tidak mengherankan jika kereta api Trans-Siberia dijalankan oleh pemerintah Rusia melalui perusahaan milik negara, Russian Railways. Namun, yang mungkin menjadi berita bagi Anda adalah bahwa pihak perkeretaapian memiliki angkatan bersenjata sendiri, yaitu pasukan kereta api. Pertama kali didirikan pada tahun 1851, ini adalah kekuatan tertua dari jenisnya. Jalur kereta api Trans-Siberia adalah bagian penting dari perekonomian Rusia, menangani 30% dari seluruh ekspor, dan perlindungannya sangat penting untuk keamanan nasional. Seperti semua angkatan bersenjata, tanggung jawab utama pasukan kereta api adalah membela negara, dan mereka memenuhi tanggung jawab ini dengan membangun, memelihara, dan melindungi jalur kereta api Trans-Siberia. Dengan kereta berkecepatan tinggi, perjalanan di jalur kereta Trans-Siberia dapat ditempuh dalam waktu 7 hari. Dengan kecepatan biasa bisa diselesaikan dalam 8 hari tanpa turun. Namun, untuk benar-benar menikmati keragaman perjalanan ini, lebih baik luangkan waktu. Menurut kami, 12 hingga 16 hari adalah waktu yang tepat untuk menjelajahi Trans-Siberia dengan singgah dan tur di sepanjang perjalanan tentunya. Pengukur lintasan kereta api Trans-Siberia tidak kompatibel dengan pengukur lintasan standar Eropa dan Tiongkok, menjadikannya lebih rumit daripada sebelumnya dalam memindahkan kereta api antara Eropa dan Asia. Alasan, perbedaan ini hanya bersifat historis, dan alasan mengapa mereka belum mengadopsi standar tersebut masih dapat ditebak. Mengingat besarnya ukuran jaringan kereta api Rusia, ukuran rel Rusia 1520 mm adalah yang paling umum kedua di dunia, namun hanya mencakup sekitar 15% dari seluruh ukuran rel di dunia.
di belakang apa yang disebut ukuran rel standar, yakni 1435 mm, yaitu sekitar 55%. Jalur kereta api Trans-Siberia memiliki sekitar 876 stasiun untuk kereta penumpang. Sebagian besar stasiun ini berukuran kecil dan sayangnya banyak diabaikan oleh wisatawan. Sebagian besar wisatawan lebih tertarik pada stasiun pusat besar di kota-kota besar Trans-Siberia, termasuk stasiun kereta api terbesar di Novosibirsk dan stasiun Slyudianka, yang hampir seluruhnya terbuat dari marmer. Kereta api Trans-Siberia telah menjadi cikal bakal jaringan kereta api Rusia, serta gambaran baru suatu pembangunan dan kemakmuran negara. Jalur ini juga merupakan lalu lintas penumpang dan perputaran komoditas barang yang diperjualbelikan. Mayoritas wilayah yang dilewati oleh jalur ini memiliki 80% potensi industri dan sumber daya alam, termasuk minyak, gas, batu bara, kayu, logam non-ferrus, dan sebagainya. Salah satu keajaiban yang akan dirasakan penumpang kereta api Trans-Siberia adalah melewati 11 zona waktu yang ada. Misalnya saja penumpang naik dari Moskow pada jam 9 malam sampai di tujuan akhir, Vladivostok, keesokan paginya. Tak heran jika beberapa penumpang sering dibuat bingung akibat zona waktu yang berbeda-beda di setiap tempat. Oleh karena itu, pemahaman akan zona waktu lokal sangat diperlukan. Jalur ini dirasa cukup menghemat kantong bagi para backpacker dengan suguhan panorama duniawi yang indahnya tiada dua. Gerbong super nyaman, pelayanan kelas atas, dan hidangan yang menggugah selera menjadikan alasan kereta satu ini harus masuk setiap list para backpacker. Bepergian dengan kereta api Trans-Siberia memberikan penumpang banyak kesempatan untuk mengunjungi beberapa destinasi indah dan tidak biasa di daratan Asia dan Rusia, mulai dari Danau Baikal, kota Yekaterinburg, dengan sejarah Tsar yang menarik, hingga Ulan-Ude, benteng perbatasan Siberia dari budaya Buddha Mongol. Tidak cuma bersantai dalam kereta saja, akan tetapi penumpang sangat dimanjakan dari segi akomodasi dan pemandangan yang disuguhkan.